Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy J4 15F/DS atau Samsung Galaxy J4 Plus. Handphone ini kasus sebelumnya adalah lupa pola, kemudian sudah kita lakukan web data via recovery mode, dan saat kita setup ada notifikasi yang muncul seperti ini. Terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk mereset perangkat Anda ke pengaturan default pabrik. Sambungan ke WiFi atau jaringan seluler untuk memverifikasi identitas Anda. Intinya kita diminta untuk mengkonekkan handphone ini ke jaringan internet. Bisa menggunakan WiFi ataupun data seluler. Kemudian setelah handphone terkoneksi ke jaringan internet, baru bisa kita lanjutkan proses setupnya. Di sini ada proses loading memeriksa update. Proses ini mungkin perlu beberapa menit. Kita tunggu aja sampai dengan selesai. Ternyata setelah selesai proses loadingnya, ada tampilan konfirmasi pola kunci layar lagi. Tentu saja kita tidak tahu polanya karena memang kasus awal handphone ini adalah lupa pola untuk buka kunci layarnya. Sebetulnya kita bisa pakai alternatif lain, kita gunakan akun Google saya, coba kita klik. Kemudian akan muncul tampilan loading memeriksa info dan muncul lagi halaman verifikasi akun Anda seperti ini. Pada halaman ini kita diminta untuk meloginkan akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini. Jadi akun Google yang sudah ada sebelum kita lakukan web data handphonenya. Jika kita lupa akun Google-nya, maka kita akan melakukan bypass akun Google atau bypass FRP pada Samsung Galaxy J4 Plus. Caranya, pertama kita harus memunculkan keyboard-nya dulu. Bisa kita sentuh pada kotak email atau ponsel ini, kita klik aja sampai muncul tampilan keyboard seperti ini. Kemudian kita bisa pilih logo pengaturan atau menu pengaturan pada keyboard-nya sampai muncul halaman Samsung Keyboard seperti ini. Perhatikan, di sini ada panah kembali. Di bawah tulisan Samsung Keyboard, di atas tulisan bahasa dan tipe, kita klik panah kembali. Muncul halaman seperti ini, kita klik pengetikan Google Voice. Kemudian akan muncul halaman seperti ini. Pada pojok kanan atas ada logo atau tombol pencarian. Kita klik aja. Kemudian pada kotak pencariannya kita ketikkan kata umum. Selanjutnya bisa kita klik kata umumnya dan kita bisa scroll ke bagian bawah. Kita cari pada bagian atau pada tulisan kelola penelusuran yang tertunda. Tulisan ini bisa kita klik sampai muncul halaman pencarian seperti ini. Muncul notifikasi login untuk memulai. Ini kita tidak perlu lakukan login dulu. Jadi bisa kita pilih menu lain kali. Kemudian di bagian bawah halamannya ada beberapa menu. Kita pilih menu telusuri. Kita klik aja sampai muncul halaman Google pencarian seperti ini. Pada kolom pencariannya bisa kita ketikkan pengaturan. Di bawahnya muncul saran aplikasi pengaturan. Bisa kita klik aja dan akan otomatis muncul pengaturan dari Samsung Galaxy J4 Plus ini. Bisa kita lihat dulu informasi di bagian bawahnya. Kita bisa scroll dulu ke tentang ponsel di bagian bawah sendiri. Kita akan cek dulu versinya Galaxy J4 Plus. Kemudian informasi perangkat lunaknya untuk tingkat patch keamanan Android berada di 1 Juni 2020. Oke, sekarang kita sudah jelas ya, tingkat patch keamanan Androidnya ada di 1 Juni 2020. Kemudian kita kembali lagi ke halaman awal pengaturan, kita masuk ke bagian biometrik dan keamanan. Kita klik aja. Kemudian kita masuk lagi ke pengaturan keamanan lainnya. Kemudian kita masuk lagi ke bagian sematkan jendela. Kita klik aja. Kemudian kita aktifkan, kita geser ke kanan bulatannya. Dan pada bagian gunakan jenis kunci layar untuk mencopot, kita aktifkan juga. Di sini akan muncul lindungi ponsel Anda. Kita akan membuat model kunci layar baru. Jika tadi model kunci layarnya adalah pola, bisa kita ganti menjadi pin saja, biar mudah ya. Kita klik langsung bagian pin, kemudian kita pilih tidak perlu dan kita pilih lanjutkan. Di sini kita bisa buat pin yang mudah saja. Misal kita buat pin 1234,
kemudian lanjutkan, kita konfirmasi lagi PIN-nya 1234, kemudian kita klik OK. Sekarang handphone sudah memiliki kunci layar baru yang berbeda modelnya. Kita kembali lagi sekarang, kembali terus sampai ke halaman hubung ke jaringan WiFi ya. Kembali lagi, kemudian di halaman pilih jaringan WiFi atau hubung ke jaringan WiFi ini, pastikan handphone terhubung ke jaringan internet via WiFi atau data seluler. Kita coba konekkan lagi, kemudian klik berikutnya, kita setup lagi sekarang. Kita tunggu dulu proses loadingnya sampai dengan selesai. Jika tadi setelah loading memeriksa update, muncul konfirmasi pola untuk buka kunci layarnya, maka sekarang menjadi PIN untuk buka kunci layarnya. Dan tadi kita sudah membuat PIN baru, tinggal kita masukkan aja di sini untuk PIN yang kita buat tadi, yaitu 1234, kemudian kita klik berikutnya. Kita tunggu sebentar, loading memeriksa info, kemudian ada tampilan login akun Google, bukan tampilan verifikasi akun Anda lagi. Dan untuk login akun Google tidak perlu kita lakukan sekarang, bisa kita lewati dulu aja. Kita setup dulu handphone ini sampai ke tampilan menu. Untuk bagian-bagian yang tidak perlu bisa kita lewati dulu. Oke, klik setuju untuk Google, kemudian tinjau aplikasi tambahan, klik OK aja. Sedikit sentuhan akhir, proses ini mungkin perlu beberapa menit. Kita tunggu aja proses loadingnya sampai dengan selesai. Muncul bagian yang tidak perlu lagi, bisa kita lewati, dapatkan aplikasi yang disarankan. Ini bisa kita lewati juga. Kita tunggu dulu proses loadingnya sampai dengan selesai. Nanti di pojok kanan bawah akan muncul menu berikutnya. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah muncul, bisa kita klik menu berikutnya. Kemudian setelah ini akan ada halaman Samsung akun. Untuk Samsung akunnya juga bisa kita lewati dulu. Yang penting handphone masuk ke tampilan menu. Oke, untuk setupnya sudah selesai, kita klik selesai dan otomatis handphone langsung masuk ke tampilan menu. Tetapi belum selesai sampai di sini karena handphone ini masih memiliki kunci layar berupa PIN. Ingat tadi kita membuat kunci layar model baru yaitu PIN. Bila kita kunci layarnya kemudian kita buka lagi, maka handphone akan memerlukan konfirmasi untuk buka kunci layarnya. Dan PIN-nya sesuai dengan yang kita buat tadi yaitu 1234. Untuk menghilangkan PIN-nya, kita bisa masuk ke menu pengaturan, kemudian masuk ke bagian kunci layar, kemudian tipe kunci layar kita klik, kita masukkan PIN yang sudah kita buat tadi, 1, 2, 3, 4, kemudian berikutnya, dan kita ganti menjadi usap tidak ada pengaman. Sekarang handphone ini sudah tidak terkunci akun Google lagi, pola sudah hilang dan siap kita kembalikan ke usernya. Cara bypass FRP seperti ini sangat mudah dilakukan tanpa mendownload aplikasi bypass, tanpa harus login akun Google. Dan tingkat patch keamanan Android-nya berada di 1 Juni 2020. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat, tetap jaga harga servisan. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota. Mantap.